Sahabat Bulang, ini pemuat senior kita. Jadi pemuat senior ini sedang mempraktekkan bagaimana cara muat yang bagus, yang mantap supaya tidak capek katanya. Gitu. Halo Sahabat Bulang, berjumpa kembali bersama si Bulang. Di video kali ini Bulang ingin menunjukkan salah satu aktivitas kerja yang ada di perkebunan kelapa sawit, yakni memuat kelapa sawit. Proses muat kelapa sawit adalah salah satu aktivitas yang paling sering dijumpai di perkebunan kelapa sawit. Dan hampir lebih dari 60% perusahaan ataupun perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia masih menggunakan tenaga manusia atau dengan cara manual. Walaupun beberapa perusahaan sudah menggunakan secara mekanis atau dengan menggunakan hidrolik untuk muat kelapa sawit. Namun di tempat kami masih dengan menggunakan manual. Oleh karena itu di video kali ini Bulang ingin menunjukkan bagaimana cara proses muat kelapa sawit yang benar supaya apabila sahabat-sahabat Bulang ingin melamar bekerja sebagai seorang pemuat bisa meniru atau bisa melihat teknik-teknik yang kami lakukan. Walaupun nanti kami juga menunjukkan bagaimana teknik yang salah, namun tetap juga kami katakan bahwa ada beberapa teknik, ada beberapa cara supaya kita melakukan proses muat tersebut tidak langsung capek dan kita bisa melakukan aktivitas ini berulang-ulang dan melakukannya setiap hari. Namun sebelumnya Bulang juga ingin mengatakan bahwa buah kelapa sawit ini sudah dipanen dalam waktu sebelumnya dan setelah itu sudah dilangsir ke tempat TPH atau tempat pemungutan hasil ataupun tempat di mana langsir terakhir supaya buah kelapa sawit tersebut ini bisa dimuat ke mobil dump truck atau cold diesel dan setelah itu buah kelapa sawit ini sudah bisa dibawa ke pabrik minyak kelapa sawit. Oleh karena itu, mari tetap ikuti video kami agar sahabat Bulang juga bisa dan mengetahui bagaimana cara proses muat kelapa sawit. Dan yang pertama, Bulang ingin menunjukkan teknik muat kelapa sawit yang salah atau teknik muat kelapa sawit yang tidak benar atau teknik muat kelapa sawit amatiran. Begitu. Ya, inilah saya sendiri sedang melakukan proses muat kelapa sawit. Saya pakai topi yang menggunakan baju warna merah muda ya. Jadi ini adalah teknik muat kelapa sawit yang salah. Oleh karena itu jangan ditiru ya sahabat Bulang ya. Kalau kita melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan ini, pastinya nanti kita langsung capek karena kita cara megang tojoknya itu tidak benar ya sahabat Bulang ya. Cara megang tojoknya tidak benar gitu. Lalu yang benar adalah orang yang di belakang sana, yang tidak pakai baju begitu. Yang saya lakukan ini bisa saja benar ya, tapi gampang capek begitu gitu. Dan yang saya masukkan juga adalah buah-buah sawit yang kecil. Kalau saya lakukan buah sawit yang besar, pasti saya tidak akan mampu kalau dengan menggunakan teknik yang saya lakukan saat ini. Namun apabila kita dengan menggunakan teknik yang benar seperti abang yang ada di belakang sana, dengan buah sebesar apapun pasti mampu untuk melakukan muat kelapa sawit tersebut. Tapi kalau sebagai pemula tidak masalah ya sahabat Bulang ya. Kalau sebagai pemula ingin mengenal bagaimana sih rasanya, bagaimana sih capeknya muat kelapa sawit tersebut, bisa dilakukan atau bisa dibuat sesuai dengan keinginan kita sendiri-sendiri begitu. Tapi kalau misalnya memang ingin menjadi profesi seorang pemuat, ya jangan tiru seperti yang Bulang lakukan ya. Karena kalau seperti yang Bulang lakukan itu nanti tangan kanan itu pasti akan rasa pegal sekali, tidak seimbang dengan tangan kiri karena tumpuannya berada di tangan kanan, sehingga kita tidak akan mampu untuk menyelesaikan tugas tersebut sampai sore hari begitu, atau membuat kelapa sawit dengan
lebih banyak lagi begitu. Dan perlu juga sahabat bulang ketahui bahwa setelah kita melakukan muat kelapa sawit tersebut, kita juga harus mengikut sertakan brondolan yang jatuh yang ada di sekitar tempat pemungutan hasil tersebut gitu, karena brondolan itu juga wajib dikirim ya. Jadi brondolan itu nanti caranya kita harus digaruk dengan menggunakan karung, lalu setelah itu kita akan langsir lagi ke dalam. Dan saat ini Bulang ingin menunjukkan teknik yang benar. Jadi yang pertama kita tojokkan sawitnya, lalu kita agak putar sedikit, lalu setelah itu kita ayunkan, naikkan ke atas dump truknya, begitu. Jadi agak diayun sedikit ya sahabat bulangnya, ditojok, lalu agak diputar sedikit, lalu diayun. Gitu. Jadi seperti lemparan begitulah sahabat bulangnya, seperti lemparan supaya kita juga bisa menghabiskan buah ini dengan baik. Dan ini Bulang ingin menunjukkan teknik muat yang benar. Pemuat senior kita, jadi pemuat senior ini sedang mempraktekkan bagaimana cara muat yang bagus, yang mantap supaya tidak capek katanya, gitu. Jadi pertama tojok itu ditusukkan dulu ke janjang sawit, setelah itu agak diayun sedikit lalu dilempar ke atas dump truck, gitu. Jadi tampaknya begitu diangkat oleh Mas Diki ini rasanya ringan kali, padahal itu beratnya sampai 50 kilo satu janjang. Ngangkat sawit aja cepat dia Ki, apalagi angkat cewek kan Ki. Yang 100 kilo pun bisa diangkat ke atasnya kan. Ada lain tuh ya. Oke, mana tahu sahabat-sahabat Bulang mau melamar jadi pemuat di tempat kami, masih dipersilahkan. Jadi muat itu sebenarnya gampang. Yang penting puding ya, pudingnya tetap dijaga. Niat lah Pak, ada niat. Ada niat juga. Rela kulit hitam. Seperti Mas Diki. Mas Diki ini juga salah satu karyawan terganteng di Langgam ini. Kopi lagi. Baik. Ganteng buat orang hancur dah. Jadi beginilah cara teknik untuk memuat kelapa sawit ya sahabat Bulang ya. Ketika kita setelah tojokkan, lalu tangan kiri kita memegang tojok ini, lalu setelah itu kita putar, lalu setelah itu kita ayun ke atas, gitu. Jadi tangan kanan dan tangan kiri seimbang sehingga tidak ada ketidakseimbangan pada saat kita mengangkatnya. Saya yakin kalau sahabat Bulang mengikuti dengan gaya tersebut, nanti sahabat Bulang juga pasti mampu melakukan aktivitas ini sepanjang hari dan juga di hari yang akan datang, begitu. Karena profesi sebagai pemuat itu bukan berarti bahwa profesinya hanya sehari atau 2 hari, tetapi hal ini dilakukan setiap hari, begitu. Setiap hari. Dan seperti yang Bulang katakan tadi bahwa brondolan atau buah sawit yang sudah jatuh dari janjangan tersebut juga harus dimuat juga. Jadi kita garuk seperti yang dilakukan oleh bapak yang di sana, lalu setelah itu dilempar, dimasukkan ke dalam dump truck tersebut supaya buahnya juga bisa terikut masuk ke pabrik minyak kelapa sawit. Beginilah cara teknik muat kelapa sawit. Apabila sahabat Bulang tertarik untuk menjadi seorang pemuat, mari silahkan datang ke tempat kami, karena kami juga masih banyak sekali butuh tenaga kerja sebagai pemuat kelapa sawit. Dan selanjutnya setelah kita lakukan muat ke atas dump truck tersebut, jangan lupa juga kita harus menyusun buah yang ada di dalam dump truck tersebut. Tadi kita sudah memuatnya, lalu setelah itu kita susun lagi, karena kalau tidak disusun nanti dia akan berat sebelah, begitu. Jadi kita isi lagi tempat dump truck tersebut. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dadah sahabat Bulang.